Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen semua, Bapak Ibu yang saya hormati, Tabi pun. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memberikan penilaian pada aktivitas diskusi di forum diskusi Viklas. Barangkali di antara Bapak Ibu, teman-teman semua ketika membuat forum diskusi belum men-setting bagaimana menilai untuk bisa menilai aktivitas mahasiswa di forum diskusi. Saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, bagaimana kita men-setting agar kita bisa memberikan penilaian pada forum diskusi dan nanti pada untuk tugas, kuis dan sebagainya praktis hampir sama. Yuk kita mulai di TKP. Ini saya sudah buka Viklas, tapi saya akan langsung pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Mekanika Kuantum di Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung kelas B. Ini saya berikan hanya contoh saja untuk mata kuliah Mekanika Kuantum di kelas B. Nah, saya sudah men-setting ini awal pertemuan, dan ini di pertemuan pertama. Nah, ini adalah pertemuan pertama kaitan dengan kontrak kuliah, sudah saya setting semacam ini. Sedangkan di pertemuan 2 tadi di video saya yang pertama itu sudah saya berikan bagaimana mengekspor hasil nilai pada Viklas ke dalam bentuk Excel. Nah, sekarang bagaimana memberikan penilaian pada forum diskusi untuk menilai aktivitas mahasiswa pada forum diskusi. Nah, coba kita klik saja dulu. Nah, teman-teman, coba kita lihat, kita klik. Kita klik. Nah, ada 65 pos, ini mahasiswanya banyak sekali karena banyak sekali pos karena memang ada diskusi di sini, diskusi timbal balik antara mahasiswa, dosen mahasiswa sehingga hanya sampai 65 pos, padahal mahasiswanya hanya sekitar 28 mahasiswa. Kita lihat diskusi di sini. Nah, coba kalau kita lihat. Ini diskusi Sela Ramadila. Ini kalau kita, bagaimana kita menilai? Ini masih kosong Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di forum diskusi jawaban mahasiswa ini masih kosong, di mana letak menilainya? Karena kita memang belum men-setting penilaian di forum diskusi. Nah, ini juga ada yang sudah. Nah, ini jawaban-jawaban mereka saling menjawab. Ada yang mengatakan setuju dan seterusnya, berkomentar, dan ada yang memberikan jawaban dalam bentuk hitungan-hitungan gini. Ini dia di foto kemudian diupload di Viklas. Ya, kreativitas mahasiswa. Nah, ini kita hargai kreativitas mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada forum diskusi. Baik, kita akan langsung bagaimana sekarang supaya kita bisa memberikan nilai pada forum diskusi ini. Kita kembali ke menu Viklas. Ini pada diskusi pertemuan 1, karena belum ada setting penilaian, kita klik ikon berbentuk gerigi ini, update, kita klik. Nah, kita edit di sini Bapak Ibu. Nah, pada grid, kita klik grid, oke, nggak apa-apa, uncategorize. Lalu kita klik rating. Nah, di rating ini Bapak Ibu, maka no rating ini kalau kita klik ini nggak bisa kita klik. Kenapa? Karena kita masih no rating. Maka ini yang kita ubah dari no rating, kita ubah ke average of rating. Kita coba saja dengan menggunakan average. Ini terserah kita ya, Bapak Ibu boleh pakai maksimum rating, boleh pakai sum of rating boleh, tapi saya akan memilih yang average of rating. Baru kita memilih skala berapa. Bapak Ibu akan membuat skala 10, boleh. Membuat skala berapa terserah kita. Ini terserah pada dosen. Saya menganut skala 100. Ya, skala 100 yang saya klik. Ini biarkan saja Bapak Ibu, tidak berpengaruh karena ini tidak aktif gitu ya. Lalu saya save and display. Save and display. Maka kalau ini langsung saya buka lagi, maka sekarang, nah, saya sudah bisa memberikan penilaian. Mudah bukan? Nah, sangat mudah. Nah, sederhana sekali. Sederhana sekali. Maka saya sekarang bisa memberikan nilai, katakanlah ini. Nah, saya akan memberikan nilai berapa ini? Karena mereka menjawabnya seperti itu, menurut saya ini layak untuk diberi nilai 72 atau 75. Saya beri nilai 72. Kalau yang hanya saya setuju, tidak usah dinilai. Ya.
saya setuju, ini tidak usah dinilai. Kita hanya melihat lihat bagaimana dia berdiskusi. Apakah dia hanya menyatakan setuju atau memberikan jempol kalau lewat WA, ya, ya berarti tidak menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi kita latih. Nah ini dia sudah memberikan sedikit alasan mengapa dia memberikan pendapat, ada sedikit alasan. Sedikit alasan ini mungkin kita layak kita berikan nilai 70. Coba saja layak kita berikan nilai 70 dan seterusnya. Terus ke bawah ini kita berikan nilai katakanlah 72. Ya terserah Bapak Ibu. Nilai kan Bapak Ibu yang memiliki otoritas dalam hal penilaian. Terus saya akan menilai yang di bawah. Nah, ini jawabannya sudah benar dan menjawab pertanyaan nomor 2 dari slide ke-13. Ini karena jawabannya benar, maka saya beri nilai 80. Sebut saja saya beri nilai 80. Ya, kita berikan nilai 80. Terus ini juga jawabannya bagus, tetapi dia tidak memberikan hitungan-hitungan, maka kita berikan nilai sebut saja 78 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ya, terus kita nilai semua mahasiswa. Kita berikan nilai. Nah, sudah semua mahasiswa kita berikan nilai, maka sekarang tinggal kita kembali ke ruang perkuliahan, sehingga kita nanti akan kita lihat penilaiannya di grid. Coba kita kembali ke kolom sebelah kiri, Bapak Ibu. Terus administration kita klik. Kemudian kita lihat grid. Kita lihat grid. Nah, kita lihat. Tadi kan forum diskusi pertama, ya diskusi pertemuan 1 belum ada nilainya. Sekarang ini sudah ada nilainya. Ya. Ini kenapa tidak dinilai? Karena tadi hanya menjawab saya setuju, saya sependapat, itu tidak saya nilai. Ya, yang saya nilai adalah yang mereka mengatakan setuju tapi punya alasan atau mereka menjawab berargumen, itu baru diberikan nilai. Ini terus, nah ini sudah kita berikan nilai. Ini maka kita tinggal nanti kalau mau melihat nilainya maka kita tinggal download pada grid report ini, kita pilih yang Excel spreadsheet. Ini kita klik, kemudian ini seperti video saya yang pertama, maka ini ada diskusi pertemuan 1, diskusi pertemuan 2, dan seterusnya sampai UAS, UTS, dan seterusnya, submit, kemudian kita download. Ya, kita download, maka kita akan mendapatkan data mahasiswa berikut nilai-nilainya, baik nilai diskusi, aktivitas diskusi pada forum diskusi, kemudian nilai tugas, nilai UTS, nilai kuis, dan nilai UAS kalau nanti sudah di akhir semester. Nah, mudah bukan Bapak Ibu? Saya kira ini adalah cara yang sangat mudah untuk kita memberikan penilaian, sehingga kita tidak perlu lagi ngetik lagi di Excel, kita tinggal menghitung nilai akhir saja, sehingga kemudian kita bisa merubahnya menjadi huruf angka mutu, menjadi huruf mutu, menjadi huruf mutu A, B, C, dan seterusnya. Nah, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Selamat berdaring ria. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya melalui platform kebanggaan Unila, yaitu Vkelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.